Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil telaah kami mengenai modul ajar bahasa Inggris fase D kelas 7 kurikulum Merdeka oleh Miftahul Mauzia SPD SMP Negeri 16 Malang. Baik, saya Nurul Winda sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Nurul Amalia sebagai pemateri kedua dan pemateri ketiga ada Weltri. Baiklah, langsung saja. Adapun kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan modul ajar yang kami telaah yaitu yang pertama, kompetensi. Peserta didik mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana yang berkaitan dengan deskripsi orang. Menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis, dan menyajikan teks deskripsi orang dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Adapun tujuannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai jenis hobi. Peserta didik dapat mendata kosakata yang sesuai untuk mendeskripsikan tentang hobinya. Peserta didik dapat menjawab atau menyusun sebuah teks deskriptif sederhana untuk menggambarkan dan seseorang dalam melakukan hobinya. Peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan hobi temannya di dalam kelompok kecil. Peserta didik dapat mempresentasikan hobi temannya di depan kelas. Nah, adapun asesmen yang digunakan dalam rancangan pembelajaran modul ajar ini yaitu asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Asesmen ini sesuai antara yang digunakan dengan tujuan pembelajaran adalah cukup baik karena asesmen formatif memberikan kesempatan bagi guru untuk melihat kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam hal mengidentifikasi berbagai jenis hobi, mendata kosakata yang sesuai untuk mendeskripsikan hobinya, dan menuliskan serta mempresentasikan hobi temannya. Selain itu, dengan adanya kesempatan untuk refleksi, siswa juga dapat mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi dan keterampilan yang mereka pelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya undang pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Nurul Amalia akan melanjutkan hasil telaah yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan, model, dan media pembelajaran yang digunakan, serta kesesuaian antara langkah-langkah dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Baik, yang pertama terkait dengan pendekatan. Jadi, pendekatan yang digunakan dalam modul ajar tersebut adalah pendekatan kontekstual, di mana materi diajarkan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan penerapan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Kemudian terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran kolaboratif itu dapat dilihat dari kegiatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun deskripsi tentang hobi teman mereka, kemudian mempresentasikannya. Kemudian, pembelajaran berbasis teks tersendiri dapat dilihat dari kegiatan di mana siswa mempelajari teks bergambar dan untuk memahami tentang hobi mereka. Kemudian terkait dengan media pembelajaran yang digunakan yaitu termasuk Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, gawai, dan kertas sticky note. Kemudian terkait dengan tujuannya yaitu tujuan pembelajarannya meliputi peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis hobi, peserta didik dapat mendata kosakata yang sesuai untuk mendeskripsikan tentang hobinya, peserta didik dapat menjawab atau menyusun sebuah teks deskriptif sederhana untuk menggambarkan seseorang dalam melakukan hobinya, peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan hobi temannya di dalam kelompok kecil. Peserta didik dapat mempresentasikan hobi temannya di depan kelas.
Kemudian terkait dengan asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Baik, kemudian kesesuaian langkah-langkahnya. Kegiatan pembelajaran tersebut menurut kami sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disebutkan karena setiap langkah-langkah tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran mulai dari pemahaman konsep hobi hingga kemampuan menyusun teks deskriptif dan mempresentasikannya. Kemudian asesmen yang digunakan itu adalah asesmen formatif di mana siswa dievaluasi melalui partisipasi dalam aktivitas kelompok dan presentasi. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menurut kami sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Weltri untuk melanjutkan materi selanjutnya.